Ngurek guys, ngurek. Ada tuh jauh teuing urang mah. Udah ngaberekbek ka ditu. Bab 511 sampai 515. Feng Ruochen berdiri di ruang komando kapal Dewa Bertanduk. Suara itu melewati pengeras suara kapal Dewa Tanduk dan mencapai telinga Lindong dan yang lainnya. Lindong, mohon bijaksana dan kembalikan manik darah terkutuk itu kepadaku. Dan dengan patuh biarkan aku menanam tanda budak. Jika tidak, hari ini adalah hari di mana bumi akan dihancurkan. Dan kamu juga akan menjadi orang berdosa di bumi dan menjadi dicerca oleh ratusan juta orang. Selesai, salah satu tanduk kapal Dewa Bertanduk menembakkan meriam laser, menembaki kota terdekat di Kerajaan Lang. Boom! Seluruh kota langsung musnah. Hampir 100.000 orang bahkan tidak bersuara sebelum mereka berubah menjadi abu oleh meriam laser. Mata Lindong menjadi dingin. Api jahat mulai muncul dari hatiku. Dia benar-benar tidak menyangka orang-orang ini begitu ceroboh terhadap kehidupan manusia dan mengambil tindakan segera setelah diperintahkan. Hanya sebuah kata, kota manusia baru saja menjadi sejarah. Ini hampir 100.000 nyawa, pejabat senior kerajaan Elang di belakang Lindong. Semua orang menatap kapal Dewa Bertanduk di kejauhan dengan mata merah darah. Lindong, ini pelajaran untukmu. Orang-orang di kota ini mati karenamu. Jika kamu menerima tanda budak dengan patuh, hal seperti ini tidak akan terjadi. Selanjutnya, aku akan menghancurkannya sebentar lagi. Sebuah kota, sampai kamu menyerahkannya atas manik-manik darah terkutuk dan terima segel benih, berapa lama kamu bisa bertahan? Ngomong-ngomong, 30 detik telah berlalu saat kita berbicara. Suara Feng Ruochen terus terdengar. Tuan Lin, tolong jangan serahkan manik darah terkutuklah. Kami lebih baik mati daripada menjadi budak seumur hidup kami. Dengan cara ini, kami akan ditikam di tulang belakang oleh keturunan kami. Ya, Lindong, kita tidak bisa menyerahkan manik-manik darah terkutuk itu. Benda ini jelas sangat berguna bagi mereka. Jika kita menyimpannya di tangan kita, kita masih punya keripik. Setelah diserahkan, kita bahkan tidak akan punya keripik dan hanya bisa membiarkan orang lain membantai, kata Song Simin di samping Lindong. Dan manusia di seluruh dunia sedang menonton siaran langsungnya. Saat ini, dia belum sadar, mereka tidak akan mempercayainya apapun yang terjadi. Sebuah kota berpenduduk hampir 100.000 orang dihancurkan dengan cara ini. 100.000 nyawa hilang seperti ini, pada saat yang sama mereka khawatir. Apakah serangan berikutnya akan menimpa Anda? Tiba-tiba, di belakang Lindong, seorang pria kuat dari kerajaan Elang yang termasuk dalam daftar dewa, bergegas menuju ratusan Mesya di sisi berlawanan. Matanya merah, dan dia bergegas maju dengan putus asa. Karena kota yang baru saja dihancurkan oleh kapal Dewa Bertanduk. Dialah yang ditempatkan di sana. Keluarganya masih di dalam, dan tidak ada yang lolos. Dia adalah satu-satunya yang tersisa di keluarga yang makmur dan besar. Jadi apa gunanya hidup baginya? Sebuah Mesya juga terpisah dari sisi yang berlawanan. Penjaga bumi setingkat dewa menyerang Mesya dengan seluruh kekuatannya. Tapi itu tidak menimbulkan bahaya apapun, tepat saat Mesya hendak mengambil tindakan untuk membunuh musuh. Lindong pindah, dia langsung muncul di belakang Mesya Gundam. Sebuah cetakan telapak tangan ada di rompinya. Di saat yang sama, kekuatan getaran menembus Mesya dan langsung membunuh orang yang mengendalikan Mesya di dalamnya. Lindong mendorongnya dengan santai, dorong Mesya yang tidak berdaya ke penjaga tingkat dewa kerajaan Elang. Turunkan dan serahkan sisanya padaku, Lindong berkata dan berbalik menghadap ratusan Mesya yang tingginya hampir 5 meter. Kekuatan mentalnya telah lama menemukan bahwa bongkahan besi ini sebenarnya dikendalikan oleh seseorang di dalam. Bunuh saja orang yang mengendalikan di dalam.
maka Mesya tersebut hanyalah sepotong besi tua yang tidak bergerak. Tapi menghadapi cangkang Mesya yang keras, bahkan penjaga tingkat dewa tidak dapat menghancurkannya sama sekali. Hanya dia yang bisa mengambil tindakan. Manusia di bumi yang tingginya sekitar 1 meter menghadapi ratusan bintang 3 dan galaksi-galaksi Mesya Guard yang tingginya hampir 5 meter. Dari segi momentum, Lindong sama sekali tidak lemah. Dia baru saja dengan santai membunuh seorang penjaga Mesya dengan satu serangan telapak tangan, yang membuat ratusan Mesya di sisi berlawanan merasa sedikit ketakutan. Mesya Guard terbuat dari bahan khusus, dan keunggulannya adalah pertahanan supernya. Lindong mampu mengabaikan pertahanan penjaga Mesya dan langsung melukai orang yang dikendalikan di dalam. Manusia dari planet asli ini sepenuhnya merupakan musuh dari penjaga Mesya. Padahal mereka telah menjalani pelatihan khusus. Tapi pengawal Mesya juga manusia. Manusialah yang mempunyai rasa takut. Hadapi musuh alami ini, hati mereka juga harus menabuh genderang. Feng Ruochen, aku bilang kamu boleh membawa orang-orangmu pergi selama itu tidak merugikan manusia di bumi. Aku tidak akan menghentikanmu. Tapi sekarang, kamu berani memperlakukan kehidupan manusia dengan kecerobohan seperti itu. Kota yang hampir 100.000 orang seperti ini, jika aku mati di tanganmu, maka jangan pergi, tinggallah dan kubur bersama mereka. Lindong menatap kapal dewa bertanduk di belakang ratusan penjaga Mesya dan berkata dengan nada serius. Hahaha, Lindong. Apakah kamu takut melontarkan lidahmu saat mengucapkan kata-kata kasar? Tahukah kamu apa ini? Ini adalah kapal dewa bertanduk yang dibangun oleh Kekaisaran Galaksi. Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat planet pun tidak dapat menghancurkannya. Hanya saja kamu bahkan tidak bisa menghubungkan satelit. Suku aborigin yang bahkan tidak berada di atas level tersebut telah berjanji secara palsu untuk mempertahankan kami. Jika bukan karena metode pengurungan yang tidak kamu ketahui, bumi akan ditanami tanda budak dan menjadi budakku selamanya. Dan aku tidak akan pernah bisa menghilangkannya. Ngomong-ngomong, sepertinya sebentar lagi, waktunya telah tiba. Dan banyak sekali manusia yang mati karenamu, gemetar, peradaban bintang 3. Yang tidak sebanding dengan planet asli yang bahkan bukan peradaban tingkat pertama. Di saat yang sama, salah satu sudut kapal dewa bertanduk mulai mengumpulkan energi lagi. Arah serangan ini jelas adalah Tiongkok. Hati Song Simin menegang dan dia mengepalkan tinjunya. Dia tidak pernah merasa tidak berdaya seperti sekarang. Hati orang-orang Tiongkok yang menonton siaran langsung melonjak ke tenggorokan mereka. Pukulan ini jelas ditujukan kepada Tiongkok. Tidak ada yang tahu di kota mana ia akan mendarat. Mungkin saat berikutnya, saya akan menjadi fly ash, tidak meninggalkan jejak sama sekali. Meski kebanyakan orang tidak akan menyalahkan Lindong. Namun ada juga sekelompok kecil orang yang mempunyai dendam. Saya pikir Lindong harus mengembalikan barang itu ke pihak lain. Bahkan jika kamu ditanam dengan tanda budak, itu masih lebih baik daripada kematian. Pengumpulan energi kapal dewa bertanduk telah selesai. Emisi, namun, boom. Sebuah ledakan besar bergema di seluruh Dark Corner. Meriam laser tidak ditembakkan. Sebaliknya, ia meninggalkan peluncurnya dan meledak di tempat. Seolah-olah ada sesuatu yang menghalangi jalannya. Sebagian besar dampak ledakan berdampak pada kapal bertanduk. Tapi kapal dewa bertanduk memang seperti yang dikatakan Feng Ruochen. Pertahanannya luar biasa. Bahkan jika meriam laser meledak di pintu keluar peluncur, masih tidak bisa merusak kapal dewa bertanduk sama sekali. Karena Lindong tidak menyangka Feng Ruochen akan mengambil tindakan terhadap manusia biasa di bumi, jadi dia sama sekali tidak siap. Hal ini mengakibatkan kehancuran sebuah kota di Kerajaan Elang dan terbunuhnya hampir 100.000 orang.
Sekarang tidak mungkin baginya untuk memberikan kesempatan seperti itu kepada pihak lain. Kekuatan spiritual besar yang terwujud secara langsung memblokir serangan meriam laser. Biarkan meledak seketika begitu keluar dari peluncur. Tentu saja, tindakan Lindong bukannya tanpa efek samping, dan kekuatan mentalnya yang besar tidak terkalahkan. Namun setelah 3 tahun perbaikan, kekuatan mental Lindong menjadi sangat kuat. Dia masih dapat menanggung efek samping ini, jika itu 3 tahun lalu. Jika Lindong berani menggunakan kekuatan mentalnya untuk memblokir serangan meriam laser, dia mungkin langsung berubah menjadi bodoh. Meriam laser dapat menghancurkan sebuah kota dalam sekejap dan mengubah hampir 100.000 orang menjadi abu, sehingga kekuatannya tidak dapat dianggap remeh. Meski tidak bisa menimbulkan kerusakan apapun pada kapal dewa bertanduk itu sendiri, yang memiliki pertahanan luar biasa. Namun ratusan penjaga Mesya tidak seberuntung itu. Akibat ledakan itu membuat mereka terbang kemana-mana. Setidaknya setengah dari penjaga Mesya langsung dihancurkan. Adapun manusia di bumi, karena Lindong melindungi mereka, mereka tidak terpengaruh sama sekali. Kecelakaan mendadak itu juga mengejutkan Feng Ruochen dan yang lainnya. Penjaga Mesya adalah kekuatan tempur penting Feng Ruochen dalam menaklukkan seluruh penjuru alam semesta. Masing-masing bernilai sangat tinggi. Bahkan keluarga Feng tidak punya banyak. Skalanya bisa ratusan, tapi dia hanya bisa mencapainya setelah kerja keras bertahun-tahun dan dukungan keluarganya. Saya tidak menyangka kesalahan yang satu ini akan merusak sebagian besarnya. Bagaimana mungkin Feng Ruochen tidak merasa tertekan dengan hal ini? Apa yang terjadi? Apa yang kamu lakukan untuk makanan? Mengapa meriam laser meledak setelah ditembakkan dan menghancurkan begitu banyak penjaga Mesya? Siapa di antara kamu yang dapat memikul tanggung jawab ini? Feng Ruochen bertanya dengan marah. Tuan, kami tidak tahu apa yang terjadi. Tidak ada masalah dengan pemancarnya, dan semuanya normal. Seharusnya ini bukan disebabkan oleh kami, tetapi oleh manusia di bumi, jawab seorang operator kapal dewa bertanduk. Trik apa yang dilakukan manusia di bumi? Tahukah kamu bagaimana mereka melakukannya? Feng Ruochen menenangkan diri dan bertanya. Ia juga menilai hal itu bukan disebabkan oleh kesalahan operasional yang dilakukan orang-orang tersebut. Seseorang yang bisa duduk di sini dan mengoperasikan kapal dewa bertanduk. Mereka semua adalah siswa berprestasi lulusan akademi militer ternama di galaksi Bima Sakti. Tidak pernah melakukan kesalahan selama bertahun-tahun, saya tidak tahu. Sistem deteksi kapal dewa bertanduk tidak menemukan jejak apapun. Sepertinya, penghalang tak terlihat menghalangi jalur meriam laser, yang menyebabkannya diledakkan segera setelah meninggalkan peluncur. Penghalang, apa yang baru saja memenjarakan tubuhnya sepertinya adalah energi yang tak terlihat. Apa sebenarnya ini? Tidak hanya dapat memenjarakan tubuh seseorang. Ia juga dapat memblokir serangan yang sangat kuat seperti meriam laser. Yang terpenting tidak bisa dilihat atau disentuh. Tapi itu nyata. Feng Ruochen agak bingung untuk beberapa saat. Tapi kemudian matanya berbinar. Jika cara ini bisa dikuasai sendiri, ini pasti bisa menjadi kartu truf penting bagi saya di masa depan. Pertarungan dapat secara tiba-tiba dan diam-diam memenjarakan tubuh musuh. Ini hanyalah senjata pembunuh super. Tapi bagaimana kita bisa mendapatkan metode ini dari Lindong? Feng Ruochen merasa agak sulit untuk ditangani. Jika meriam laser kehilangan efeknya, jadi bagaimana kita bisa mengancam Lindong untuk menyerahkan manik-manik darah terkutuk dan sarana khusus yang tidak terlihat ini? Untuk pertama kalinya, Feng Ruochen merasa bahwa planet dengan kehidupan asli sangat sulit untuk dihadapi. Bahkan lebih sulit untuk dihadapi daripada para jenius dari keluarga bangsawan di jantung galaksi Bima Sakti. Namun ini juga merupakan ujian baginya. Jika kamu bisa lulus ujian ini,
kamu akan mendapatkan semua yang dimiliki Lindong. Dia, Feng Ruochen, pasti bisa menjadi eksistensi paling mempesona di galaksi Bima Sakti, dan bahkan mengambil alih posisi penguasa galaksi di masa depan. Pikirkan ini, hati Feng Ruochen membara. Tidak peduli metode apa yang digunakan, kita harus mendapatkan semua yang dimiliki Lindong. Sementara Feng Ruochen sedang memikirkan cara menghadapi Lindong. Sistem Lindong muncul lagi. Asimilasi dan peningkatan sistem selesai. Selamat kepada tuan rumah, karena telah menyelesaikan pengujian sistem tahap pertama dan berhasil terhubung ke Bright Galaxy tingkat ketiga. Sistem akan diperbarui lagi sesuai dengan situasi sebenarnya Bright Galaxy tingkat ketiga, harap tunggu. Setelah pembaruan ini, sistem akan memasuki tahap kedua, harap bersiap. Lindong memandang sistem di depannya, agak terdiam. Saya awalnya berpikir bahwa setelah peningkatan asimilasi berhasil, saya dapat mempelajari sesuatu tentang galaksi terang tingkat ketiga dari sistem. Saya tidak menyangka akan diperbarui, dan tahap pertama ini, apa sebenarnya yang dimaksud dengan tahap kedua? Lindong tidak memahaminya sama sekali. Pengembang sistem ini mungkin adalah orang tua yang tidak suka banyak bicara. Tidak ada yang dijelaskan kepada tuan rumah, tapi sekarang bukan waktunya memikirkan hal itu. Tidak peduli di tahap apa dia berada. Selama itu bisa membantu diri Anda sendiri meningkatkan kekuatan Anda. Berikutnya, saatnya menagih hutang. Lindong menatap kapal dewa bertanduk di depannya. Dia ingin menguji apakah cangkang kura-kura ini sekeras yang dikatakan Feng Ruochen. Bisakah dia memblokir serangan kekuatan penuhnya? Lindong, serahkan manik-manik darah terkutuk dan metodemu menjebak orang secara diam-diam. Dan aku akan pergi sekarang dan tidak lagi mengganggu bumimu. Feng Ruochen, kamu ingin pergi sekarang? Sudah terlambat, tinggallah dan kubur orang yang baru saja meninggal, Lindong berkata dengan suara dingin. Lindong, bukannya aku meremehkan bumimu. Kapal dewa bertanduk hanya bisa dihancurkan dengan serangan tingkat bintang. Kamu tidak bisa melakukannya. Sekarang kita masuk ke sini. Kita sudah dalam posisi tak terkalahkan, dan jangan paksa aku untuk membunuh. Bergerak, begitu aku mengambil tindakan lagi, seluruh bumi akan musnah dan menjadi sejarah, dan banyak nyawa di dalamnya juga akan punah. Harus berpikir jernih. Aku berpikir jernih, meninggalkanmu untuk dikuburkan bersama manusia mati di bumi, sehingga kamu bisa menebus sebagian dosa yang telah kamu lakukan. Kamu keras kepala, Lindong, Anda meminta ini, Anda semua mendengarnya. Dengan jelas, bumi, kehancuran disebabkan oleh Lindong. Saya tidak ingin membunuh Anda, tetapi Lindong berulang kali melanggar garis bawah saya, jadi selamat tinggal. Setiap sudut kapal dewa bertanduk mulai mengumpulkan energi. Kemudian menyatu ke posisi tengah. Serangan dari satu sudut saja dapat dengan mudah menghancurkan sebuah kota. Sekarang tanduknya menyatu. Kekuatannya pasti akan lebih dahsyat dan menakutkan. Kemanusiaan di seluruh dunia melihat gambar ini. Mereka semua secara naluriah mulai merasa takut. Mereka percaya bahwa alien ini ingin menghancurkan bumi, dan mereka tidak hanya membicarakannya. Ternyata inilah bencana besar yang dicatat oleh orang dahulu. Setelah bencana tersebut, mungkin bumi akan benar-benar lenyap. Banyak orang mulai menangis sambil menggendong keluarganya. Hargai ini untuk yang terakhir kalinya. Lindong menyaksikan kapal dewa bertanduk mengumpulkan energi. Kekuatan mentalnya dapat merasakan bahwa pukulan ini akan sangat dahsyat. Jangan katakan apakah kekuatan mental yang besar dapat menghalanginya. Meski hanya sedikit yang menghalanginya, biarkan serangan sekuat itu meledak di sudut gelap. Kerusakan bumi juga sangat besar, bahkan mungkin tidak lebih buruk dari komet yang menabrak bumi. Ledakan tidak boleh terjadi, kemudian ambil tindakan terlebih dahulu untuk mendapatkan kekuatan.
Feng Ruochen, kamu sedang mencari kematian, Lindong berkata dengan gigi terkatup. Tubuhnya telah ditembakkan ke arah kapal dewa bertanduk. Penjaga Mesya utuh yang tersisa telah kembali ke kapal dewa bertanduk. Lindong bergegas maju, kedua belah pihak segera bertabrakan. Saat ini, baik itu orang-orang berkuasa di muka bumi seperti Song Simin atau manusia di seluruh dunia yang menonton siaran langsungnya. Mereka semua menatap Lindong dengan penuh perhatian. Bisakah manusia di bumi terus hidup? Itu tergantung apakah Lindong bisa menghentikan pukulan terkuat ini. Kedua belah pihak baru saja melakukan kontak, tabrakan besar terdengar. Saya melihat anggota badan logam yang tak terhitung jumlahnya terbang di langit. Ini semua milik pengawal Mesya. Lindong seperti harimau di antara domba, semua penjaga Mesya akan hancur seketika begitu mereka menyentuhnya. Hanya beberapa detik kemudian, penjaga Mesya yang tersisa setelah meriam laser meledak berubah menjadi tumpukan besi tua dan jatuh ke tanah. Operator di dalam langsung mati atau tidak sadarkan diri. Adegan tragis seperti itu tidak hanya mengejutkan para pejuang bumi Song Simin dan penduduk bumi yang menonton siaran langsungnya, tetapi juga secara langsung mengejutkan Feng Ruochen dan yang lainnya di kapal bertanduk. He, Feng Ruochen menunjuk ke arah Lindong, tak mampu mengucapkan satu kalimat pun secara lengkap. Ini semua adalah penjaga Mesya yang kekuatan tempurnya setara dengan satelit. Itu juga merupakan kerja keras yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun. Semuanya hancur dalam waktu singkat, tanpa ratusan penjaga Mesya ini. Bagaimana dia bisa mendapatkan pijakan di jantung Bima Sakti di masa depan? Bagaimana menjelaskannya kepada keluarga Feng, meskipun dia adalah tuan muda tertua dari keluarga Feng? Menghadapi kerugian yang begitu besar, dia mungkin langsung dicabut statusnya sebagai pewaris keluarga Feng. Saat ini, Feng Ruochen panik, lakukan seperti ini. Dulu tidak ada dukungan dari keluarga Feng. Semua rencananya hanyalah omong kosong. Muda, tuan muda, sejak Lindong mulai mengambil tindakan, kekuatan tempurnya terus meningkat, dan sekarang, dia telah mencapai tahap planet. Seorang operator kapal dewa bertanduk berkata dengan tergagap. Apa? Feng Ruochen dan keempat tetua terkejut. Bagaimana mungkin penduduk asli yang kekuatan tempurnya bahkan tidak mencapai tingkat satelit bisa naik ke tingkat planet dalam waktu sesingkat itu? Keempat tetua hanya berada di tingkat planet. Feng Ruochen sendiri baru berada pada tahap awal tingkat planet. Lindong ini sebenarnya lebih kuat dari dia, dan berapa umurnya? Berdasarkan informasi yang diperoleh dari jaringan Earth, Lindong baru berusia 25 tahun, bagaimana ini mungkin? Bakat seperti itu telah berhasil menyusul monster-monster di jantung galaksi Bima Sakti. Dan kekuatan tempur Lindong masih meningkat, dan kini telah mencapai tahap akhir planet. Ini, Feng Ruochen dan yang lainnya tidak lagi tahu bagaimana menggambarkan suasana hati mereka saat ini. Sebelum mereka bisa pulih, operator kapal dewa bertanduk berkata lagi, Tuan muda, kekuatan tempur Lindong telah mencapai puncak tingkat planet. Feng Ruochen dan keempat lelaki tua itu saling memandang. Tidak. Apakah tidak mungkin? Apakah sudah mencapai puncak tingkat planet? Jika ini terus membaik, ini akan mencapai tingkat bintang. Setelah kekuatan tempur Lindong mencapai tingkat bintang, kapal dewa bertanduk tidak bisa lagi bertahan melawan serangannya. Di sini juga tidak aman lagi. Mereka semua akan tetap tinggal di planet asli ini. Ekspresi Feng Ruochen mulai berubah ketakutan. Apa yang harus dilakukan? Lakukan seperti ini, lakukan seperti ini. Dia bertanya berulang kali di dalam hatinya. Saya adalah putra surga yang bangga, dan saya tidak boleh mati seperti ini di planet asli yang terpencil ini.
Mengapa monster seperti itu muncul di planet asli yang miskin? Dan dia kebetulan ditemui sendiri? Bukankah dikatakan bahwa planet yang memiliki kehidupan asli ini mudah untuk ditaklukkan? Anda dapat dengan mudah menanam tanda budak hampir tanpa usaha. Mengapa pengalaman saya berbeda? Feng Ruochen hampir menangis. Pada saat ini, tuan muda tertua dari keluarga Feng, bintang tingkat ketiga dari galaksi-galaksi, kepala cabang ke-9 dari Akademi Perang Galaksi, benar-benar ketakutan. Bahkan jika Lindong baru saja menggunakan cara yang tidak diketahui untuk memenjarakan tubuhnya. Feng Ruochen juga bertindak dengan tenang dan tenang, tanpa banyak rasa panik. Karena saat itu, kekuatan tempur Lindong kurang dari level satelit. Feng Ruochen sudah berada pada tahap awal tingkat planet. Begitu budidaya manusia mencapai tingkat satelit, kekuatan fisik akan meningkat pesat, dan tubuh fisik dapat digunakan untuk melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Seseorang yang kekuatan tempurnya bahkan tidak setingkat satelit ingin membunuh orang tingkat awal planet. Jika Anda tidak memiliki senjata khusus, itu tidak mungkin. Meskipun tingkat planet tidak melawan, tidak ada cara untuk mematahkan pertahanannya. Jadi saat itu, Feng Ruochen tidak panik, tapi sekarang berbeda. Kekuatan tempur Lindong telah mencapai puncak tingkat planet. Dapat dikatakan membunuh Feng Ruochen itu mudah. Menghadapi ancaman kematian, bintang 3 galaksi Bima Sakti ini tidak berbeda dengan manusia biasa. Akan ada ketakutan dan ketakutan juga. Dia, apa kekuatan tempurnya saat ini? Apakah dia masih membaik? Kembali ke guru, tidak lagi. Kekuatan tempur Lindong untuk sementara berhenti di puncak planet. Mendengar jawaban ini, semua orang di ruang kendali kapal dewa bertanduk menghela nafas lega. Mereka jelas juga tahu nasib seperti apa yang akan mereka hadapi begitu kekuatan tempur Lindong menembus ke tingkat yang luar biasa. Saat ini, orang-orang ini hanya ingin meninggalkan planet aneh ini. Mulai kapal dewa bertanduk, gunakan kekuatan penuh, dan tinggalkan bumi secepat mungkin. Ayo kembali dulu, planet ini agak aneh, jadi kita hanya bisa membiarkan keluarga mengirim orang yang lebih kuat untuk menaklukkannya. Dipesan dengan cepat. Dia tidak lagi ingin mengembalikan manik-manik darah terkutuk dan mendapatkan cara Lindong yang tidak diketahui. Ayo keluar dari sini dulu. Semua penjaga Mesya telah dihancurkan. Namun, nilai kehidupan masyarakat adat ini terlalu besar untuk menutupi semua ini. Selama dia kembali ke keluarga, laporkan lokasi planet ini. Biarkan keluarga mengirim orang untuk menaklukkan bumi. Dia tidak hanya lolos begitu saja, Anda bahkan bisa mendapatkan lebih banyak manfaat. Tentu saja jika Feng Ruochen bisa menaklukkan bumi sendirian. Manfaatnya sungguh tidak terbayangkan. Sayangnya dia tidak memiliki kemampuan ini. Maka Anda hanya bisa menerima hal terbaik berikutnya. Feng Ruochen adalah jenius dari Ming Galaksi tingkat ketiga. Jadi dia secara alami adalah orang yang pintar. Jika Anda tahu Anda tidak bisa melakukan sesuatu, mundurlah selangkah. Setidaknya kita harus memaksimalkan keuntungan kita. Dan dia sangat ketakutan sekarang. Dia takut kekuatan tempur Lindong akan terus meningkat dan menembus level bintang. Itu akan menjadi akhir dari segalanya, belum lagi manfaatnya. Dia juga harus mempertaruhkan nyawanya sendiri. Ya, Tuan, semua operator di ruang kendali menjawab serentak. Mereka juga ingin segera meninggalkan bumi. Jadi saya mendengar instruksi Feng Ruochen. Bergeraklah sekarang. Nyalakan kekuatan kapal dewa bertanduk secara maksimal. Bersiaplah untuk pergi dari sini. Pada saat ini, kapal dewa bertanduk tiba-tiba bergetar sedikit dan sedikit bergetar. Semua orang di ruang kendali tahu, itu pasti Lindong yang menyerang kapal dewa bertanduk. Namun mereka tidak terlalu khawatir. Ming Galaksi tingkat ketiga,
produk dari Galaxy Empire, masih sangat meyakinkan. Dikatakan dapat menahan serangan tingkat planet dalam waktu singkat. Bahkan jika Lindong berada di puncak kekuatan tempur tingkat planet, juga tidak mungkin menembus pertahanan kapal dewa bertanduk dalam waktu singkat. Saat kapal dewa tanduk bertenaga penuh, mereka akan segera meninggalkan bumi. Lain kali saya kembali, tapi bukan kapal dewa bertanduk dan orang-orang ini, tapi kapal perang galaksi tingkat tinggi dan elit keluarga Feng. Jika saatnya tiba, mari kita lihat bagaimana penduduk asli ini menolaknya. Feng Ruochen berpikir keras bahwa dia harus mengikutinya ketika saatnya tiba. Bunuh semua orang yang berhubungan dengan Lindong. Hanya dengan cara inilah dia bisa menghilangkan kebencian di hatinya. Biarkan penduduk asli ini mengetahui konsekuensi dari penolakan mereka. Lindong berdiri di luar kapal dewa bertanduk besar. Dibandingkan dengan pesawat luar angkasa alien yang berukuran besar ini, tubuh kecilnya seperti pembeda antara semut dan gajah. Namun, menghadapi raksasa ini, Lindong tidak malu sama sekali dan langsung mengambil tindakan. Bang, dia meninju cangkang kapal dewa bertanduk. Cangkang keras kapal dewa bertanduk hanya penyok sedikit, dan tidak menimbulkan kerusakan apapun. Namun, seluruh badan kapal besar itu bergetar sedikit. Ini menunjukkan betapa kuatnya pukulan kasual Lindong. Kekuatan tempur puncak planet, bahkan di jantung galaksi bintang tingkat ketiga. Dia juga termasuk yang kuat. Lindong melirik area penyok di ketuhanan bertanduk dan mengerutkan kening, tampak sedikit tidak puas dengan hasilnya. Pertahanan benda ini sangat kuat, pukulan yang tampaknya acak tadi. Tetapi kekuatan tempur puncak tingkat planet bukanlah lelucon, jika mengenai sudut gelap ini. Diperkirakan bisa langsung memecah Dark Angle menjadi beberapa bagian. Namun saat menabrak kapal dewa bertanduk, hanya penyok sedikit. Satu pukulan tidak akan berhasil, lalu satu pukulan lagi. Bang bang bang, Lindong kemudian meninju posisi yang sama di lambung kapal satu demi satu. Posisi kapal dewa bertanduk yang penyok mulai melebar perlahan. Dan saya yakin tidak akan lama lagi kapal itu bisa dibuka dari sini. Di saat yang sama, kekuatan dahsyat juga mendorong benda raksasa itu berpindah ke sisi lain. Namun saat ini, kapal dewa bertanduk mulai meningkat pesat. Lindong, jangan sia-siakan usahamu. Selama kamu belum mencapai level bintang, mustahil menembus pertahanan kapal dewa bertanduk dalam waktu singkat. Selamat tinggal. Saat kita bertemu lain kali, aku akan melakukannya. Beritahu Anda hubungan antara planet asli dan ketiganya. Kesenjangan antara bintang-bintang akan membuat Anda menyesal tidak menyetujui persyaratan saya. Suara Feng Ruochen datang dari kapal dewa bertanduk. Ingin melarikan diri, mimpi. Lindong berhenti meninju. Dia juga merasa mungkin perlu waktu untuk menghancurkan benda ini. Feng Ruochen jelas ingin melarikan diri. Setelah membunuh begitu banyak orang di bumi, Anda tidak hanya ingin melarikan diri seperti ini, tetapi Anda juga ingin kembali untuk membalas dendam. Bagaimana Lindong bisa membuatnya bahagia? Seseorang menghindar dan sampai ke suatu tempat ribuan meter di atas kapal dewa bertanduk. Tubuh itu menukik ke bawah dengan kecepatan tinggi. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Lindong menghalangi jalan. Jangan khawatir tentang dia. Gunakan kekuatan penuh. Bergegas dan jatuhkan dia. Kapal dewa bertanduk adalah senjata strategis militer yang diproduksi oleh Kekaisaran Galaksi dan dapat menahan serangan tingkat planet. Meskipun Lindong berada di puncak tingkat planet, dia masih dalam jangkauan ini. Dia tidak dapat menghancurkan kapal dewa bertanduk untuk saat ini. Feng Ruochen melambaikan tangannya dan menunjuk ke arah Lindong yang bergegas menuju layar dan berkata dengan keras. Ya, Tuan, kapal dewa bertanduk itu bertenaga penuh dan bertabrakan dengan Lindong yang menukik ke bawah. Bang, keduanya bertabrakan dengan keras.
menimbulkan suara yang sangat keras. Namun, situasi sepihak tidak muncul. Lindong tidak menghancurkan kapal dewa bertanduk. Dan kapal dewa bertanduk tidak menjatuhkan Lindong seperti yang dipikirkan Feng Ruochen dan yang lainnya. Keduanya berimbang. Tujuan Lindong telah tercapai. Yang dia inginkan adalah mencegah Feng Ruochen pergi. Kapal bertanduk terbang itu tiba-tiba dicegat oleh Lindong. Di bawah pengaruh inersia, seluruh kapal dewa bertanduk berantakan. Kebanyakan orang dipukuli hingga berkeping-keping. Untungnya, orang-orang yang dibawa Feng Ruochen tidak lemah dan mampu menahannya. "Tuan muda, kami diblokir," seseorang berteriak ngeri. "Kenapa panik? Terus tingkatkan kekuatan dan pergi dengan kecepatan penuh," Feng Ruochen berkata dengan wajah muram. "Ini sudah menjadi motivasi terbesar. Kalau begitu luncurkan serangan terkuat dan hancurkan bumi. Saya tidak percaya Lindong tidak peduli dengan kehidupan dan kematian bumi." Ya, kapal dewa bertanduk mulai mengumpulkan energi. Lindong memandangi kapal dewa bertanduk yang dia cegat, dengan cibiran di bibirnya. Ingin melancarkan serangan? Kalau begitu coba ini. Kemudian tubuh itu menjauh lagi. Kemudian ia terus menukik ke bawah dan menghantam tubuh besar kapal dewa bertanduk. Bang! Terdengar suara keras lainnya. Kapal dewa bertanduk bergetar hebat. Energi yang baru saja dikumpulkan segera tersebar. Inilah kekurangan kapal dewa bertanduk. Meski serangannya sangat kuat, dia bahkan bisa menggunakan serangan terkuatnya untuk menghancurkan sebuah planet dengan satu pukulan. Namun butuh waktu untuk mengumpulkan energi. Bagaimana Lindong bisa memberikan kesempatan ini pada pihak lain? Selanjutnya, bang bang bang, Lindong seperti palu, menghantam kapal dewa bertanduk dengan seluruh kekuatannya berulang kali. Kecepatannya telah mencapai kecepatan di bawah cahaya, lebih cepat dari kecepatan komet yang menghantam bumi. Kekuatan tumbukan yang sangat besar juga menyebabkan kapal dewa bertanduk yang besar itu tenggelam dengan cepat. Ketika kapal dewa bertanduk sudah bertenaga penuh, ia didorong mundur oleh manusia bernama Lindong. Kekuatan tempur puncak tingkat planet sangat menakutkan. "Tuan, serangannya terhenti dan tidak ada waktu untuk menyerang." Dewa bertanduk juga tenggelam dengan cepat. Terlebih lagi, Lindong terus-menerus menyerang posisi yang sama. Pertahanan dewa bertanduk tidak bisa bertahan lama. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana aku tahu apa yang harus aku lakukan? Apakah kamu yang mengendalikan kapal dewa bertanduk atau aku? Begitu kapal dewa bertanduk dibobol, semua orang akan mati. Serangan yang membunuh penduduk bumi datang darimu. Feng Ruochen menunjuk ke arah komandan yang mengendalikan kapal dewa bertanduk dan mengutuk. Dia juga panik sekarang menghadapi Lindong, yang kekuatan tempurnya telah mencapai puncak tingkat planet. Setelah kapal dewa bertanduk ditembus, bersama-sama mereka bukan tandingan Lindong. "Tuan muda, mungkin sulit untuk pergi. Mari kita sampaikan berita ini langsung kembali ke keluarga. Ini mungkin memberi kita modal untuk bernegosiasi dengan Lindong. Bagaimanapun, Anda adalah tuan tertua dari keluarga Feng. Selama Lindong tahu betapa kuatnya keluarga Feng, demi keselamatan bumi, dia tidak berani melakukan apapun padamu. Kalau tidak kita mungkin benar-benar terbalik di selokan ini kali ini," kata seorang lelaki tua. Feng Ruochen mendengar ini. Masuk akal. Selama berita itu disampaikan kembali ke keluarga dan keluarga mengirimkan orang yang lebih kuat, Lindong tidak akan berani melakukan apapun padanya. Jika tidak, keluarga tersebut pasti akan memberikan pukulan telak bagi bumi. Dia segera berkata, "Ya, segera kirimkan berita ke sini kepada keluarga secepatnya, dan minta keluarga untuk mengirim seseorang ke sana secepatnya. Ingatlah bahwa lokasinya harus akurat." Tuan, Lindong juga serangan terus-menerus pada kapal diagonal.
Gemuruh, segera, suara gemuruh terdengar. Kapal dewa bertanduk telah langsung ditekan ke tanah dari ketinggian oleh Lindong. Ini juga pertama kalinya kapal dewa bertanduk melakukan kontak dekat dengan tanah. Lindong masih menyerang posisi yang sama dengan dewa bertanduk. Ia telah tenggelam sangat dalam. Terlebih lagi, di bawah serangan terus-menerus Lindong, retakan mulai muncul di mana-mana. Saya yakin itu akan segera dipecahkan oleh Lindong. Song Simin dan orang-orang berkuasa lainnya di dunia telah tercengang. Menghadapi pesawat luar angkasa alien yang begitu kuat, Lindong sebenarnya menggunakan kekuatannya sendiri untuk memaksa lawannya tetap di belakang. Kekuatannya telah mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Adapun manusia di bumi yang sedang menonton siaran langsung. Karena peralatan untuk siaran langsung di Dark Angle hancur ketika meriam laser diledakkan di tempat, mereka hanya bisa menonton melalui satelit. Jadi tidak begitu jelas. Saya tidak melihat Lindong seperti dewa yang turun ke bumi, mengalahkan alien sampai mereka tidak dapat menemukannya. Kapal dewa bertanduk jatuh ke tanah, Lindong tidak berhenti menyerang. Dia ingin menghancurkan cangkang penyu ini menjadi beberapa bagian. Temukan Feng Ruochen dan lainnya. Tuan, masih ada 30% pertahanan kapal dewa bertanduk yang tersisa dan itu akan ditembus. Sekarang beritanya telah disampaikan kembali ke keluarga. 4 tetua, sebaiknya kita keluar atas inisiatif kita sendiri. Kita tidak bisa membiarkan Lindong terus menyerang. Jika tidak, kapal dewa bertanduk akan benar-benar hancur, kata Feng Ruochen setelah merapikan pakaiannya. Sekarang, kita hanya bisa keluar dan ngobrol dulu dengan Lindong. Ya, Tuan, keempat lelaki tua itu berkata bersamaan. Sementara Lindong terus menyerang kapal dewa bertanduk. Posisi tengah di atas kapal dewa bertanduk tiba-tiba terbuka. Feng Ruochen keluar bersama 4 lelaki tua dan sekelompok pelayan. Lindong berhenti menyerang. Mereka memandang Feng Ruochen dan yang lainnya tanpa bisa dijelaskan. Cangkang penyu belum pecah, kenapa kamu keluar sendiri? Lindong, ayo kita bicara baik-baik, apa yang perlu dibicarakan? Pembunuhan untuk membayar nyawa, hutang untuk membayar uang. Anda telah membunuh begitu banyak orang di planet kita. Jadi Anda hanya dapat menggunakan hidup Anda untuk memberi penghormatan kepada roh rekan-rekan kita di surga. Dong berkata dengan dingin. Lindong, kamu sudah memiliki kekuatan tempur puncak tingkat planet. Bahkan di jantung Bima Sakti, kamu dianggap orang yang kuat. Ini hanyalah orang biasa. Apakah kamu benar-benar ingin menjadikan keluarga Fengku sebagai musuh bagi mereka? Saya, Feng, kekuatan keluarga bukanlah sesuatu yang bisa Anda tolak. Jika Anda melepaskan kami, saya bisa membawa Anda ke tempat paling makmur di Bima Sakti. Itu adalah tahapan Anda akan bisa terbang ke langit. Tidak tertarik, saya hanya bisa membalaskan dendam rekan senegara saya. Di bumi, setelah Lindong selesai berbicara, tubuhnya menghilang dan dia bergegas menuju Feng Ruochen. 4 tetua, Feng Ruochen berteriak gugup saat melihat Lindong mengambil tindakan. 4 lelaki tua muncul di depan Feng Ruochen pada saat bersamaan. Namun, bagaimana 4 kekuatan tempur puncak tingkat planet mampu menahannya? Terlebih lagi, Lindong juga mendapat bantuan mental yang besar. Ia hampir tak terkalahkan pada level yang sama. Kesenjangan antara keduanya terlalu besar. Beberapa saat kemudian, keempat lelaki tua itu telah dibunuh oleh Lindong. Untuk alien ini, Lindong tidak mempunyai kesan baik sedikit pun. Tentu saja saya tidak akan menahan diri, setelah berhadapan dengan keempat lelaki tua itu. Lindong mendatangi Feng Ruochen, menghadapi Lindong yang tak terkalahkan saat ini. Feng Ruochen sangat ketakutan hingga kakinya menjadi lemah. Dia hanya bisa berkata dengan keras dengan suara gemetar, Lindong, saya telah memberitahu keluarga tentang lokasi bumi. Segera mereka akan mengirim orang yang lebih kuat.
Jika Anda membunuh saya, keluarga Feng akan langsung menghancurkan bumi. Lalu semua kehidupan di bumi akan menjadi abu. Karena aku adalah putra tertua keluarga Feng. Lin Dong menghentikan tangannya di dada Feng Ruochen dan tidak menepuknya. Apa yang baru saja kamu katakan, katakan lagi. Feng Ruochen merasa senang saat melihat Lin Dong tidak bergerak. Benar saja, bumi adalah kelemahan Lin Dong. Penduduk asli ini sangat sulit untuk dipahami. Meski dia sudah begitu kuat, dia tetap peduli dengan manusia biasa ini. Jika itu dia akan sekuat Lin Dong. Saya sudah lama meninggalkan bumi untuk mencari tempat yang lebih sejahtera. Adapun kehidupan dan kematian manusia di muka bumi, Feng Ruochen tidak akan peduli sama sekali. Tapi Lin Dong sangat peduli dengan bumi. Itulah yang ingin dia lihat. Saya berkata bahwa saya telah mengirimkan berita dan lokasi bumi kembali ke keluarga Feng. Mereka akan segera mengirim orang ke sini. Ketika saatnya tiba, itu bukan dewa bertanduk, tetapi kapal perang galaksi. Satu serangan sudah cukup untuk dengan mudah menghancurkan bumi. Jika kamu membunuhku, semua makhluk di bumi akan segera terkubur bersamaku. Kamu harus berpikir jernih. Ada keluarga, kerabat, dan teman-temanmu di sini. Apakah kamu mengirimkan kembali lokasi dan beritanya bumi? Berapa lama waktu yang dibutuhkan anggota keluargamu untuk tiba? Lin Dong mengerutkan kening dan bertanya. Dengan kecepatan galaksi battleship, selama posisi bumi yang akurat ditentukan, akan memakan waktu hingga 3 bulan untuk sampai ke sini. Jika mereka mengetahui bahwa saya sudah mati saat itu, mereka akan marah dan menghancurkannya, bumi secara langsung. Tidak ada makhluk hidup di sini yang bisa melarikan diri. Keluarlah. Feng Ruochen menjawab dengan cepat. Apa yang dia katakan sebenarnya setengah benar dan setengah salah. Tersiar kabar bahwa itu benar. Namun dibandingkan dengan nilai sebuah planet dengan kehidupan asli seperti bumi, Feng Ruochen bukanlah apa-apa. Jadi tidak mungkin diketahui bahwa setelah kematiannya, keluarga Feng akan langsung menghancurkan bumi. Status Feng Ruochen belum mencapai level ini. Memang benar dia adalah tuan muda tertua dari keluarga Feng. Tapi dia bukanlah orang paling berbakat di generasi keluarga Feng ini. Jika tidak, dia tidak akan mengambil risiko dan melakukan perjalanan mengelilingi tepi galaksi Bima Sakti, mencari planet dengan kehidupan asli untuk menanam tanda budak. Karena dia tidak bisa bersaing dengan orang lain jika dia tetap tinggal di keluarga, maka Feng Ruochen mengambil risiko. Selama dia menemukan planet dengan kehidupan asli dan membiarkannya menanam tanda budak, Feng Ruochen bisa terbang ke langit. Meskipun bakat Anda tidak sebaik orang lain, Anda masih dapat bersaing untuk posisi kepala keluarga Feng, atau bahkan posisi penguasa galaksi. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa planet pertama dengan kehidupan asli yang ditemui Feng Ruochen dalam hidupnya akan menyembunyikan keberadaan dengan kekuatan tempur tingkat planet tertinggi. Dia benar-benar membawanya pulang, di jantung galaksi Bima Sakti. Ada banyak orang seperti Feng Ruochen yang mempertaruhkan nyawanya dan mengambil risiko. Meskipun sangat sedikit orang yang benar-benar menemukan planet yang memiliki kehidupan asli. Tapi selama Anda cukup beruntung menemukan seseorang, semua bisa berhasil menanam tanda budak. Lebih dari 90% dari orang-orang sukses ini akhirnya menjadi raksasa tanpa kejutan apapun. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi saat Feng Ruochen tiba. Dia memberi preseden. Karena dalam sejarah galaksi Bima Sakti, belum pernah ada seorang pun yang cukup beruntung menemukan planet yang memiliki kehidupan asli, namun dibunuh oleh manusia di atas. Feng Ruochen jelas merupakan orang pertama. Lin Dong mendengarkan kata-kata Feng Ruochen. Tenggelam dalam pikiran, bisakah keluarga Feng mencapai bumi dalam 3 bulan? Maka kami benar-benar tidak bisa langsung membunuh Feng Ruochen. Meski dia tidak tahu apa kekuatan keluarga Feng.
Tapi kalau dilihat dari orang-orang di Feng Ruochen ini, keluarga Feng jelas merupakan raksasa, kecelakaan. Bumi benar-benar bisa hancur. Mari kita ambil kembali Feng Ruochen dan penjarakan dia dulu. Kemudian diskusikan dengan semua orang bagaimana cara menghadapinya. Bahkan jika Lin Dong sekarang adalah orang terkuat di dunia, dia juga tidak bisa mengambil keputusan bagi puluhan miliar manusia di bumi. Bagaimanapun, nyawa semua orang dipertaruhkan, dia tidak punya hak untuk mengambil. Lin Dong dengan ringan memukul leher Feng Ruochen, membuatnya pingsan. Kemudian dia melihat ke arah staf ketuhanan bertanduk dan lusinan wanita cantik di belakang Feng Ruochen dan bertanya, "Apakah kamu ingin aku menghancurkanmu dan membawamu pergi, atau kamu ingin mengikutiku?" "Kami bersedia mengikuti Lin. Tuan, silakan pergi. Saya hanya meminta Tuan Lin untuk mengampuni nyawa kami. Kami semua adalah pelayan Feng Ruochen murah hati." Seorang pria muda, dia berdiri dan berlutut di depan Lin Dong dan berkata, "Dia adalah komandan kapal dewa bertanduk." Kemudian semua staf berlutut. Lusinan wanita cantik juga berlutut dan berkata, "Kami juga, mohon bermurah hati, Tuan Lin, dan biarkan kami hidup. Kami para saudari bersedia melayani Anda sebagai budak selama sisa hidup kami." Lin Dong mengabaikan orang-orang ini. Dia tidak akan mengalah hanya karena beberapa kata. Mayat hampir 100.000 rekan senegaranya di bumi masih dingin. Dia langsung memanggil Song Simin dan orang-orang kuat lainnya dari bumi untuk membawa mereka semua pergi. Bersambung.